Ya. Jadi kami ada PPT singkat nih yang bisa tampilkan. Oke, jadi terima kasih banyak juga buat teman-teman WAHI sudah memberikan kami bertiga kesempatan untuk melakukan kajian analisis ini. Waktunya cukup singkat, kurang lebih 2 bulan, dan kita mengkaji ada banyak kebijakan iklim, baik itu bersifat nasional maupun internasional, dan beberapa report juga yang dikeluarkan secara internasional. Jadi eh, kita melakukan analisis kebijakan iklim dalam perspektif anak muda gitu. Jadi kita pengen melihat apakah NDC yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sudah benar-benar melibatkan partisipasi keadilan antar generasi gitu. Karena bisa dibilang kami sebagai representasi dari generasi muda merasa kok kayaknya enggak gitu kan. Tapi untuk nanti detail nanti bakal ada nanti di slide berikutnya. Saat ini secara global tingkat emisi karbon dioksida dia secara global itu sudah cukup tinggi gitu. Bahkan kita sudah melewati titik di mana batas global secara global itu yang bisa dikatakan sebagai aman untuk dilayak dihuni oleh makhluk hidup, itu sekitar 350 ppm. Tetapi kenyataannya kita sudah melewati itu gitu. Nah, berdasarkan special report yang dikeluarkan IPCC tahun 2018 dengan judul Global Warming of 1.5 degree Celsius, itu sudah menjelaskan akan ada banyak sekali dampak-dampak dari krisis iklim yang terjadi apabila kita tidak benar-benar ambisius dalam menjalankan kesepakatan Paris Agreement ini. Beberapa di antaranya itu sudah Indonesia alami. Tapi pertanyaannya apakah kita sebagai warga negara Indonesia aware dengan ini loh ternyata dampak dari perubahan iklim gitu. Yang pertama adalah Indonesia terancam tenggelam gitu. Apabila terjadi kenaikan 1,5 derajat Celcius temperatur global, maka diprediksikan akan terjadi kenaikan 0,4 meter permukaan air laut dan akan menjadi 0,46 meter apabila terjadi kenaikan suhu sampai 2 derajat. Dan kita tahu Indonesia sebagai negara kepulauan yang mana datarannya rendah, banyak pulau kecilnya, ya kita kan terancam tenggelam kayak gitu. Atau mungkin nggak usah nunggu sampai 2100 deh, kalau kita main-main ke daerah pesisir gitu kan, ke daerah-daerah pinggiran gitu kan, kita lihat banyak gitu. Pada saat terjadi pasang surut itu sangat signifikan banget gitu dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu gitu. Kemudian dampak dari kenaikan suhu ini itu tidak hanya akan merusak ekosistem, tetapi dia akan memberikan dampak akumulatif ke banyak sektor. Pertama, akan makin sering terjadinya banjir dan kekeringan. La Nina dan El Nino. Memang itu merupakan sebuah fenomena alam yang akan terjadi. Tetapi saat ini frekuensinya dan intensitasnya itu sudah tidak bisa diprediksi lagi gitu. Dan Indonesia sangat terancam. Kemudian dampaknya lagi apabila terjadi kekeringan atau kebanjiran, itu akan mempengaruhi ketahanan pangan kita gitu. Indonesia dengan jumlah penduduk hampir 250 juta. Ada 250 juta mulut yang harus dikasih makan. Bisa dibayangkan kalau seandainya dampak dari krisis iklim ini terus terjadi gitu kan. Maka masalah krisis pangan tuh benar-benar akan terjadi gitu. Bukan cuma itu aja gitu. Dampak lainnya adalah pencemaran udara, kualitas udara bersih itu akan makin memburuk. Dan tidak akan heran kalau nanti 10-5 tahun lagi akan ada penelitian yang menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan terhadap pencemaran udara terhadap jumlah atau tingkat balita-balita yang lahir abnormal gitu. Karena apa? Kita udah mewarisi mereka udara-udara yang tidak sehat, yang mana itu akan mempengaruhi pertumbuhan mereka. Dari 3 dampak itu akan memberikan dampak yang sangat besar dan kumulatif terhadap ekonomi. Pemerintah saat ini memang betul sangat mengedepankan ekonomi. Bagaimana ekonomi Indonesia akan membaik, bagaimana Indonesia menjadi negara maju. Tetapi kebijakan itu akan menjadi salah apabila tidak dibarengi dengan penguatan dan perbaikan sistem lingkungan gitu. Kita mendukung ekonomi, tapi jangan sampai abai terhadap lingkungan. Karena kenapa? Apabila kita mengabaikan dampak-dampak yang sudah di depan mata, itu malah sebaliknya akan memberikan dampak cost yang sangat besar terhadap ekonomi kita. Kita akan mengeluarkan duit lebih banyak lagi supaya kita bisa memperbaiki lingkungan kita. Ya, mumpung masih ada waktu, why not kenapa kita tidak memperbaiki kebijakan-kebijakan iklim kita seperti itu. Kemudian, dampak yang timbul lainnya adalah
bukan hanya secara material saja, tetapi itu akan adanya ketidaksetaraan atau akan mungkin membuka jurang antara gap dalam sosial gitu. Si kaya dan si miskin itu akan makin besar gapnya gitu. Bukan ini yang kita harapkan gitu. Kita menginginkan semua kesetaraan karena masalah iklim, masalah krisis iklim itu adalah masalah kemanusiaan. Bukan masalah sektoral, bukan masalah individu, bukan cuma beban di pemerintah aja, tapi di kita juga yang akan merasakannya. Selanjutnya, berdasarkan dari report IPCC yang dikeluarkan 2018, ini menjadi pemantik buat kami generasi muda itu untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya itu pengen memberikan tekanan kepada pemerintah. Salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan oleh Greta Thunberg dengan kegiatannya adalah Friday for Future yang di Eropa. Kemudian ada juga dari Varsini, itu gerakannya Sunrise Movement kayak gitu. Nah, kegiatan-kegiatan ini yang diinisiasi yang diprakarsai oleh anak muda itu tujuannya sama gitu. Kita ingin meningkatkan awareness masyarakat untuk memberikan tekanan kepada pemerintah agar apa? Agar pemerintah lebih serius dan ambisius lagi dalam kebijakan iklimnya. Seperti itu. Gerakan-gerakan anak muda yang merepresentasikan generasi yang akan datang menuntut haknya hari ini gitu kan. Menuntut haknya supaya kami bisa hidup lebih layak di planet ini gitu. Bukan hanya buat hari ini aja, bukan 10 tahun lagi aja. Tapi sampai benar-benar kita mencapai titik udah selesai gitu. Istilahnya ya udah kita sampai kiamat kayak gitu. Kita mundur sedikit sebelum IPCC Special Report 2018 keluar. Ada namanya Paris Agreement. Bahkan sebelum ada Paris Agreement, para negosiator dunia itu sudah membuat perjanjian Kyoto Protocol. Tetapi karena kebijakan ini tidak melibatkan tidak bisa mengakomodir semua hal dan kurang efisien, akhirnya dikembangkan lagi dan dimodifikasi. Makanya keluar Paris Agreement di tahun 2015, tempatnya di Paris, itu diikuti hampir 195 negara dan termasuk Indonesia. Dan Indonesia meratifikasi Paris Agreement tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Paris Agreement. Nah, tujuan dari Paris Agreement itu adalah supaya kita secara global, seluruh negara itu menempatkan target penurunan emisi global 2 derajat di bawah suhu masa perindustrial, dan target utamanya adalah menekan sampai 1,5 derajat Celcius dari masa perindustrial gitu. Dari turunan Paris Agreement itu ada namanya NDC. Nah, setiap negara yang telah meratifikasinya wajib untuk mensubmit NDC-nya. NDC itu merupakan dokumen yang akan berisi kebijakan, target, terus adaptasi, mitigasi pemerintahan gitu. Sebagai bentuk upaya mereka dalam mencapai Paris Agreement tersebut. Nah, dalam NDC pertamanya Indonesia itu menargetkan bahwa akan ada pengurangan 29% unconditional pada tahun 2030 atau dengan sebesar 41% dengan adanya kerjasama secara internasional di tahun 2030 tanpa adanya aksi atau jadi sebagai bisnis as usual. Nah, pertanyaannya apakah NDC kita ini sudah melibatkan keadilan intergenerasi? Apakah NDC kita ini sudah memperkirakan proyeksi ke depannya untuk anak-anak muda? Nanti akan dijelaskan slide berikutnya oleh Nandi dan Ranja. Silakan. Terima kasih Mbak Novi. Nama aku Nandi, aku salah satu penulis tim kajian buat Desk Study ini. Pertama-tama mungkin aku mau merespon dulu tadi salah satu pertanyaan Mas Yuyun. Apa sih sebenarnya yang mendorong kita atau aku gitu secara personal untuk menulis kajian ini gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya aku, Rance, Novi itu kita baru kenal sebenarnya, kayak baru kenal 1 tahun ke belakang lah. Tapi kita udah kenal sebelum kita melakukan kajian ini. Kita pertama kenal tuh sebenarnya dari turun ke jalan. Jadi kita 1 tahun ke belakang tuh kita udah melakukan beberapa aksi turun ke jalan untuk lebih memberikan tekanan lagi untuk para pemerintah, untuk para pemangku kebijakan, untuk lebih meningkatkan lagi ambisi mereka gitu. Nah, nanti kan ditanyain, udah baca belum undang-undangnya ya kan? Jadi daripada kita nggak bisa jawab, kebetulan banget nih, terima kasih banget buat Walhi yang udah memberikan kesempatan buat kita untuk melakukan pengajian yang lebih dalam terhadap sebenarnya kayak gimana sih
kebijakan iklim yang saat ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia gitu, oleh negara kita. Nah, setelah kami melakukan peninjauan terhadap kebijakan iklim termasuk target penurunan emisi yang saat ini dimiliki Indonesia, kami percaya bahwa kebijakan iklim Indonesia saat ini termasuk NDC Indonesia masih sangat tidak mencerminkan ambisi yang diperlukan untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris, yaitu mengupayakan menahan laju pemanasan suhu bumi di bawah 1,5 derajat dibandingkan level praindustri. Nah, sebenarnya dalam makalah ini tuh panjang banget, ada 90 halaman full reportnya. Nanti teman-teman bisa baca full reportnya setelah dipublish mungkin oleh Walhi. Cuman mungkin dalam 20 menit ke depan kita bakal coba give quick summary aja kira-kira apa sih inti dari makalah ini gitu. Nah, di makalah ini juga kita juga menyusun rekomendasi gitu yang ingin kami sampaikan, yang kita rasa bahwa ini akan lebih mendekatkan kita kepada apa yang sebenarnya dibutuhkan Indonesia untuk mencapai target Perjanjian Paris tersebut. Nah, sebelumnya aku mau menjelaskan dulu nih. NDC ini kan sebenarnya adalah target penurunan emisi karbon masing-masing negara. Kenapa sih penurunan karbon itu adalah sesuatu yang penting untuk diperhatikan? Sebenarnya aku yakin sih teman-teman di sini semua pasti udah paham. Pemanasan suhu bumi yang terjadi 1 abad ke belakang ini itu mempunyai korelasi langsung dengan tingkat emisi yang dikeluarkan negara-negara seluruh dunia. Sebenarnya simple. Semakin banyak kita terus mengeluarkan karbon, sama dengan semakin terus memanas suhu bumi. Ini share screen-nya berhenti ya? Mungkin aku coba share screen lagi. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menahan pemanasan suhu bumi, ya simpel aja, kita perlu mengurangi pengeluaran emisi karbon kita gitu. Intinya tuh itu. Nah, jadi bagaimana kita bisa menentukan berapa sih sebenarnya target penurunan emisi karbon yang diperlukan? Jadi ada hal yang disebut dengan anggaran karbon. Apa sih anggaran karbon itu apa sebenarnya gitu? Anggaran karbon itu sama bagaikan kita anggaran-anggaran lainnya gitu. Misalnya kita mau melakukan belanja rumah tangga gitu, sebelum kita memilih apa aja barang-barang yang mau kita beli, kan sebelumnya kita harus tahu dulu anggaran kita sebenarnya berapa nih, berapa uang yang kita miliki kan. Nah, sama. Jadi anggaran karbon itu bagaikan anggaran rumah tangga. Berapa sih sisa budget pengeluaran emisi yang bisa dikeluarkan negara-negara di seluruh dunia apabila kita mau menahan tingkat pemanasan global di bawah tingkat yang sudah ditentukan, yaitu 1,5 derajat. Nah, pada tahun 2018, para ilmuwan di seluruh dunia melalui IPCC mengeluarkan sebuah special report yang berjudul Global Warming of 1.5 Degrees. Pada laporan tersebut, para ilmuwan ini memberikan pembaruan terkini mengenai sisa anggaran karbon yang masih bisa dikeluarkan sampai dengan akhir abad ini untuk menahan laju pemanasan suhu bumi. Nah, anggaran karbon ini tuh bisa bisa sampai kira-kira akhir abad ini gitu. Dan anggaran karbon tuh nggak bisa dimodifikasi agar sesuai dengan keinginan manusia gitu. Ini merupakan cara kerja bumi yang alami. Jadi kalau kita udah menghabiskan anggaran karbon tersebut, maka ya emisi bersih itu harus dijaga hingga mencapai nol untuk tetap berada dalam target suhu yang masih layak huni untuk semua masyarakat di seluruh planet ini. Nah, jadi dalam laporan tersebut, para ilmuwan tuh sudah memberikan beberapa figur. Berapa sih anggaran karbon yang tersisa yang dimiliki oleh planet kita? Perlu diperhatikan, sebenarnya ada sesuatu yang disebut dengan carbon lagging. Jadi sebenarnya, apabila kita berhenti total mengeluarkan emisi saat ini juga, suhu bumi beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan itu akan terus memanas. Jadi emisi yang kita keluarkan hari ini itu akan mempunyai dampak untuk meningkatkan suhu bumi yang masih akan terjadinya nanti. Nah, itu adalah salah satu alasan sebenarnya
sulit untuk menentukan dengan precise berapa sebenarnya anggaran karbon tersisa yang dimiliki oleh planet ini gitu. Dan itu alasannya kenapa para ilmuwan di seluruh dunia menggunakan pendekatan menggunakan probabilitas gitu. Nah, dalam makalah ini kita mau memfokuskan di 2 carbon budget yang disampaikan oleh IPCC, yaitu untuk mempunyai probabilitas 66% untuk menahan laju 1,5 derajat dan mempunyai 50-50 chance atau 50% probabilitas di bawah 1,5 derajat di atas suhu rata-rata praindustri. Tentunya semakin kecil kemungkinannya, semakin besar anggaran karbon yang tersisa. Cuman yang kita inginkan tentunya adalah untuk memberikan semakin banyak, semakin besar peluang agar kita bisa menahan laju pemanasan suhu bumi di bawah 1,5 derajat. Jadi kita dalam makalah ini kita memfokuskan ke dalam 2 anggaran karbon ini. Ada 420 gigaton CO2 itu untuk 66% probabilitas dan 580 gigaton CO2 untuk memberikan kita 50-50 chance. Dan dalam IPCC report itu juga disampaikan untuk carbon budget yang memberikan 66% peluang itu pada praktisnya dibutuhkan kita untuk mencapai karbon netral dalam waktu 20 tahun. Sedangkan untuk peluang 50% itu waktunya lebih lama. Jadi diperlukan kita untuk mencapai karbon netral dalam waktu 30 tahun. Nah, jadi pertanyaan yang paling besar adalah bagaimana kita bisa membagi anggaran karbon seluruh dunia ini dengan adil terhadap semua negara di seluruh dunia. Jadi apakah kita bisa, oh ya udah anggaran karbonnya dibagi rata aja per populasi gitu. Nah, apakah itu approach yang bisa dilakukan? Mungkin itu bukanlah sesuatu yang ideal. Kenapa? Karena banyak yang memberikan argumen bahwa sebenarnya negara-negara maju itu patut memiliki beban yang lebih besar dalam penurunan emisi ke depannya. Kenapa? Karena mereka kan sudah melakukan revolusi industrinya duluan ya kan, dibandingkan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Itu berarti negara-negara berkembang seperti Indonesia masih memiliki kebutuhan pembangunan yang lebih dibandingkan negara-negara maju. Jadi biggest challenge kita ke depannya adalah bagaimana caranya kita bisa mendistribusi anggaran karbon global yang tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya dengan mempertimbangkan konsep keadilan iklim. Dalam makalah ini kita mencoba melakukan menentukan berapa sih sebenarnya anggaran karbon yang adil buat negara kita, buat Indonesia gitu, sebagai negara yang masih negara berkembang. Kita mengacu ke ada 2 report, ada satu dari report yang baru dikeluarkan beberapa bulan yang lalu oleh Jason Hickel, ada report yang dikeluarkan oleh tim dari Universitas Politehnica de Catalunya. Dari 2 report tersebut sama-sama memberikan gambaran yang mirip-mirip. Yaitu faktanya adalah secara historis apabila kita mempertimbangkan pengeluaran emisi dari tahun-tahun sebelumnya, tanggung jawab atas kerusakan iklim yang terjadi saat ini itu 90% dimiliki oleh negara-negara aneks 1 atau negara-negara maju. Nah, dengan mempertimbangkan hal tersebut, tim di universitas dari laporan yang dikaji oleh Universitas Politeknik di Catalunya mengatakan kira-kira itu berarti ya anggaran karbon global ke depannya itu sekitar 87,5% atau mendekati angka 90% itu patut dimiliki oleh negara-negara non-aneks. Nah, dengan mempertimbangkan hal tersebut, kita bisa memperhitungkan berapa sih sebenarnya anggaran karbon yang adil oleh Indonesia. Apabila kita mau menanggapi isu ini dengan serius, apabila kita mau serius menahan laju pemanasan suhu global, berkontribusi dalam menahan laju pemanasan suhu global di bawah 1,5 derajat, kita harus mengetahui dulu nih budget kita berapa nih sebagai negara. Dan dalam makalah ini nanti akan lebih dijelaskan bagaimana kita mendapatkan formula tersebut. Cuman jadi kita mendapatkan sebuah gambaran kira-kira, sebuah kisaran berapa sih sebenarnya anggaran karbon yang dimiliki untuk Indonesia yang masih boleh dikeluarkan oleh Indonesia dari tahun 2018 sampai akhir abad ini gitu. Dan kita mendapatkan 2 figur yaitu 14,8 gigaton atau 66% itu untuk 66% probabilitas
atau satu lagi 20,5% gigaton untuk mempunyai 50% probabilitas. Lagi, apabila anggaran karbon yang lebih besar, itu akan lebih memberikan peluang yang lebih kecil untuk kita menahan laju suhu bumi di batas batas tertentu. Nah, dengan kita sudah menentukan anggaran karbon yang bisa dimiliki oleh Indonesia, kita bisa melakukan proyeksi gitu. Jadi sebenarnya penurunan emisi yang diperlukan oleh Indonesia itu sebetulnya berapa semestinya dengan mempertimbangkan anggaran karbon yang tersisa yang patut selayaknya dimiliki oleh Indonesia gitu. Nah, di sini kalau kita bandingkan saat ini kita mengikuti proyeksi yang dikeluarkan oleh Bappenas tahun lalu ya. Itu ada proyeksi PRK menengah, ada PRK tinggi, ada PRK plus. Nah, kalau misalnya di laporan tersebut disampaikan proyeksi emisi PRK menengah itu sejalan dengan target unconditional NDC kita atau pada tahun 2030 akan terjadi penurunan 29% dari business as usual. Sedangkan untuk PRK tinggi itu sejalan dengan target NDC kita yang unconditional. Yang conditional, yaitu 41% penurunan dari business as usual 2030. Cuman kalau kita lihat grafiknya ini ada satu hal yang sangat penting untuk di-note, yaitu setelah tahun 2030, itu proyeksi emisi Indonesia meroket lagi terus sampai tahun 2045. Ini seperti yang di-outline oleh laporan Bappenas tahun lalu, yang dikeluarkan tahun lalu. Ini kan menunjukkan seolah-olah saat ini proyeksi emisi kita itu tidak mempertimbangkan anggaran karbon, seolah-olah kita mempunyai anggaran karbon yang unlimited. Padahal kan sains sudah menunjukkan bukan itu faktanya. Jadi dari kajian yang kita lakukan, kita menemukan beberapa temuan-temuan kunci. Yang pertama, kalau misalnya kita balik ke proyeksi yang tadi, itu skenario PRK menengah dan PRK tinggi yang saat ini di-outline oleh Bappenas, itu akan menghabiskan 12% atau 14% untuk skenario PRK tinggi. Untuk skenario PRK tinggi akan menghabiskan 12% dan untuk skenario PRK menengah akan menghabiskan 14% dari total anggaran karbon dunia pada tahun 2045. Itu 15% akan dihabiskan dari proyeksi yang kita lakukan melalui skenario PRK kita. Dan kalau kita lihat dari kedua skenario tersebut dan mempertimbangkan sebenarnya anggaran karbon yang tadi kita sudah hitung, Indonesia akan menghabiskan sisa anggaran karbonnya pada tahun 2027. Jadi kan itu tinggal 7 tahun lagi gitu sebenarnya. Satu hal lagi yang juga perlu diperhatikan adalah proyeksi pembangunan rendah karbon Indonesia itu masih mencerminkan bahwa Indonesia belum mempunyai target puncak emisi. Seperti yang tadi kita udah lihat di grafiknya, setelah tahun 2030 naik lagi sampai tahun 2045. Ini tidak merefleksikan pemahaman akan adanya anggaran karbon yang perlu dipertimbangkan apabila kita mau menahan laju pemanasan suhu bumi di bawah 1,5 derajat. Ini semua berarti target Indonesia sampai saat ini tuh masih sangat jauh dalam upaya kita menahan kenaikan suhu kurang dari 1,5 derajat Celcius. Jadi dalam makalah ini kita memberikan 4 rekomendasi yang kita harapkan dan itu harus dimulai dengan target NDC yang baru yang jauh lebih ambisius. Karena semakin lama, apabila kita tidak mempunyai ambisi yang semakin ambisius pada tahun 2030, itu akan hanya menyulitkan lagi penurunan emisi ke depannya. Karena anggaran karbonnya akan semakin habis. Jadi kita merekomendasikan agar Indonesia harus segera meningkatkan dan menyampaikan target NDC yang baru yang jauh lebih ambisius yang merefleksikan situasi sains terkini. Dan itu mencakup 4 hal, yaitu puncak emisi Indonesia paling lambat adalah pada tahun 2020, setelahnya tidak boleh melewati itu. Itu sebenarnya kalau mengikuti skenario PRK menengah dan PRK tinggi masih sejalan sampai dengan tahun 2030, puncaknya itu 2020. Cuman kita harapkan setelah tahun 2030 jangan naik lagi, puncaknya udah di 2020, di tahun ini. Dan berikutnya kita harus menentukan target nol emisi secepatnya dan harus terikat secara hukum. Berikutnya kita menginginkan
selain target NDC itu mempertimbangkan target penurunan emisi pada tahun 2030, kami juga menginginkan ada proyeksi emisi pasca atau target-target selanjutnya untuk proyeksi emisi pasca tahun 2030. Jadi ini menunjukkan komitmen penurunan jumlah emisi sampai akhirnya mencapai nol. Dan seperti yang tadi saya sudah sampaikan, itu semua harus dimulai dengan memperbarui NDC Indonesia saat ini yang akan diserahkan ke COP26 dengan peningkatan ambisi yang mempertimbangkan anggaran karbon tersisa seperti yang sudah ditentukan oleh IPCC. Terakhir dari aku, sebenarnya kami memahami kayak pendekatan yang kita lakukan itu formula yang kita gunakan dalam masalah ini sangat sederhana dan sangat terbatas. Cuman kami merasa pendekatan ini jauh lebih sesuai dengan perkembangan sains terkini sebenarnya. Karena kita mempertimbangkan anggaran karbon yang tersisa dibandingkan dengan pendekatan yang dilakukan saat ini, yaitu melakukan proyeksi business as usual, lalu baru diturunkan dari proyeksi business as usual tersebut, dapat proyeksi business as usual-nya juga transparansinya masih kurang jelas. Ini tidak mempertimbangkan anggaran karbon yang tersisa gitu. Seolah-olah kita mempunyai unlimited budget. Dan satu hal lagi, anggaran karbon yang tadi sudah saya sampaikan oleh IPCC itu masih belum memasukkan beberapa hal seperti Earth System Feedback dalam anggaran karbonnya. Dan ini disampaikan juga oleh IPCC. Faktanya adalah masih ada potensi pelepasan karbon tambahan dari pencairan permafrost dan juga dari pengeluaran emisi dari lahan basah, metana dari lahan basah yang akan mengurangi anggaran karbon kita hingga mungkin harus dikurangi lagi hingga 100 gigaton. Jadi semungkin anggaran karbon kita tuh masih lebih kecil lagi dari apa yang kita kalkulasikan dalam laporan ini. Silahkan dilanjutkan mungkin Rance. Oke, terima kasih Nandi. Sebelumnya perkenalkan, saya Ranja, salah satu penulis. Jadi dari kesimpulan yang telah disampaikan sama Mbak Novi dan Nandi sebelumnya, kita bisa bilang bahwa sebenarnya NDC dan kebijakan iklim Indonesia itu tidak mencerminkan adanya keadilan antar generasi. Nah, ketika kita berbicara tentang keadilan antar generasi, sebenarnya apa sih yang kita maksud gitu dengan keadilan antar generasi? Mungkin bisa next. Nah, jadi secara simpel sebenarnya keadilan antar generasi itu bisa kita artikan bahwa bagaimana kita menggunakan sumber daya lingkungan dan sumber daya lainnya untuk memenuhi kebutuhan kita saat ini tidak membuat generasi yang akan datang atau generasi yang hidup setelah kita kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka gitu. Jadi ada suatu keseimbangan antara pengelolaan dan penggunaan sumber daya yang ada saat ini dan di masa yang akan datang. Nah, sebenarnya secara detail salah satu sarjana gitu ya pernah menjelaskan mengenai teori keadaan antar generasi ini. Nah, Wise itu menjelaskan bahwa setidak-tidaknya ada 3 kewajiban yang dimiliki oleh generasi saat ini terhadap generasi yang akan datang, yang termasuk dalam keadilan antar generasi. Yang pertama itu adalah perlindungan opsi, yang berarti bahwa generasi saat ini itu harus melakukan perlindungan terhadap keberagaman pilihan atas sumber daya alam atau sumber daya lingkungan yang dimiliki oleh generasi yang akan datang. Jadi kita generasi yang saat ini itu mempunyai kewajiban untuk membuat atau membiarkan generasi yang akan datang itu punya pilihan yang sama seperti yang kita miliki. Misalnya saat ini kita bisa manfaatkan sumber daya A, B, C, D, maka generasi yang akan datang juga harus setidak-tidaknya bisa menikmati sumber daya A, B, C, D, atau bahkan A, B, C, D, E lebih banyak daripada yang kita bisa pilih saat ini gitu. Kemudian ada perlindungan akses, yang berarti ini menekankan pada kewajiban generasi saat ini untuk menyediakan akses yang setidak-tidaknya sama seperti yang kita bisa akses dan gunakan saat ini terhadap sumber daya, sehingga generasi masa depan juga bisa mempunyai akses terhadap suatu sumber daya. Jadi ketika generasi yang akan datang ingin memanfaatkan sumber daya tertentu, dia mempunyai akses untuk mencapai sumber daya tersebut gitu. Dan yang terakhir itu adalah perlindungan kualitas, di mana generasi saat ini memikul beban untuk memastikan bahwa generasi yang akan datang dapat menikmati kualitas lingkungan dan sumber daya seperti yang kita nikmati saat ini. Kalau misalnya kita bisa menikmati udara yang walaupun nggak bersih-bersih amat, tapi setidaknya masih breathable lah gitu. Nah,
generasi yang akan datang juga harus bisa merasakan udara yang bersih itu. Bahkan kalau bisa dia lebih baik gitu, udara yang jauh lebih bersih daripada yang kita rasakan saat ini. Nah, jadi 3 kewajiban ini merupakan 3 kewajiban generasi saat ini yang menurut WISE itu dibebankan gitu kepada kita atas generasi yang akan datang. Nah, next. Oh ya, keadilan generasi ini juga sebenarnya salah satu konsep yang cukup konsisten dengan keadilan iklim, konsep keadilan iklim, di mana konsep keadilan iklim sendiri berusaha untuk memberikan perlindungan terhadap mereka yang paling rentan dan paling terdampak, serta membagikan proporsi resiko dan dampak secara merata gitu ya. Di sini keadilan antar generasi itu berusaha untuk memberikan perlindungan atas yang 3 hal tadi setidak-tidaknya, atas opsi, kualitas, dan akses bagi generasi yang akan datang, karena mereka adalah salah satu kelompok yang paling terdampak dari terjadinya krisis iklim gitu. Mungkin kita bisa bayangkan bahwa di masa yang akan datang dampak krisis iklim jika kita masih menjalankan kebijakan yang seperti ini, dampaknya bisa jauh lebih parah dibanding apa dampak yang udah mungkin kita rasakan saat ini, karena apalagi generasi yang akan datang, mereka tidak punya pilihan untuk lari atau menolak gitu ya dampak yang mereka rasakan, karena yaitu kita turunkan dampak itu kepada mereka. Nah, oleh karena itu penting dalam suatu kebijakan iklim mempertimbangkan keadilan antar generasi dalam penyusunannya. Karena ini ada kaitannya dengan menjamin hak hidup dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi generasi yang akan datang. Nah, namun kenyataannya Indonesia tidak mempertimbangkan keadilan antar generasi dalam kebijakan iklimnya. Hasil studi kami menarik 2 faktor secara garis besar kenapa kemudian kebijakan iklim Indonesia itu tidak mencerminkan adanya keadilan antar generasi. Karena yang pertama, NDC Indonesia atau target emisi Indonesia tidak ambisius. Nah, dikatakan tidak ambisius karena target yang di-set sama pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisinya itu tidak sejalan dengan trayektori penurunan emisi yang dianggap layak untuk menahan laju kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat. Nah, hal ini ditunjukkan dengan beberapa poin yang sebenarnya sudah disampaikan Andi sebelumnya, cuman mungkin aku mau highlight lagi, yaitu pertama, Indonesia sampai saat ini belum menentukan kapan Indonesia akan mencapai puncak emisi. Dan Indonesia belum menentukan kapan Indonesia akan mencapai 0 emisi. Karena seperti yang kita lihat di permodelan Bappenas itu, bahkan setelah 2030 atau setelah tahun target pencapaian emisi itu, Indonesia emisi akan naik secara pesat gitu ya sampai 2045. Jadi belum ada suatu keinginan gitu atau suatu will dari pemerintah Indonesia untuk menghentikan gitu laju emisi dari kegiatan-kegiatan maupun misalnya seperti pembangunan atau ekonomi yang kita lakukan saat ini, tapi cukup sampai 2030 seperti yang diminta sama NDC. Setelah itu ya kita naik lagi. Nah, terus kemudian tercermin juga dari kebijakan Indonesia yang tidak responsif iklim dan cenderung mengarah kepada kerusakan lingkungan. Nah, mungkin seperti yang teman-teman bisa lihat, beberapa tahun ke belakang Indonesia terus mengeluarkan kebijakan yang sebenarnya dipertanyakan gitu ya, konsistensinya terhadap pembangunan berkelanjutan yang sebenarnya sudah diadopsi dan diakui gitu sebagai salah satu prinsip di Indonesia. Banyak undang-undang yang kemudian malah seakan-akan berpacu pada kerusakan lingkungan, dan ini menjadi suatu permasalahan, terutama ini juga mencerminkan bahwa sebenarnya perubahan iklim atau permasalahan krisis iklim ini sendiri belum menjadi suatu fokus utama gitu ya dalam narasi pembangunan Indonesia. Karena antara satu kementerian dengan kementerian yang lain itu bisa berbeda rencana dan bahkan kebijakannya. Misalkan kayak ini seakan-akan bahwa krisis iklim itu adalah suatu permasalahan sendiri yang tidak berkaitan dengan permasalahan-permasalahan lingkungan yang lain. Padahal faktanya perusakan lingkungan itu sangat mempengaruhi bagaimana krisis iklim itu terjadi. Jadi selama pemerintah terus memproduksi kebijakan yang merusak lingkungan, maka pemerintah membawa kita semua satu langkah lebih dekat kepada
bencana ekologis yang parah gitu, termasuk dalamnya adalah krisis iklim. Jadi mungkin bisa kita lihat dari kebijakan energi dan lain-lain yang sangat tidak mencerminkan gitu ya, walaupun di NDC kita targetkan sekian, tapi nyatanya dalam praktiknya kebijakan-kebijakan tersebut tidak mencerminkan adanya integrasi tersebut di dalam penyusunan kebijakannya. Sekarang mungkin Indonesia masih terus mendorong energi fosil gitu ya, di saat seharusnya kita sudah mulai transisi ke energi terbarukan. Terus selain itu juga mungkin yang kalau teman-teman mengikuti UU Cipta Kerja yang apa ya, pengaturannya mungkin di versi yang sekarang secara teknis lebih baik dibanding versi yang pertama, namun hal tersebut tidak berarti itu bisa menjamin gitu integritas lingkungan atau keberlanjutan lingkungan. Banyak pasal-pasal yang kemudian mengancam keberlanjutan lingkungan, dan tak hanya itu juga membatasi peran masyarakat dalam melakukan pengawasan perlindungan dan perlindungan pengelolaan lingkungan. Next. Nah, ini merupakan salah satu, ini bukan data yang diambil dari Climate Action Tracker, di mana Climate Action Tracker itu berusaha untuk mengikuti dan menganalisis NDC update atau NDC yang akan disubmit di tahun 2020, NDC kedua. Nah, di sini ditulis bahwa Indonesia itu termasuk ke dalam sektor negara yang tidak akan mengupdate target NDC-nya. Jadi Indonesia di NDC yang kedua ini kemungkinan besar akan tetap mempertahankan target NDC-nya, yaitu 29% tanpa bantuan internasional dan 41% dengan bantuan internasional. Yang lagi-lagi sudah disinggung berkali-kali dalam diskusi ini, itu tidak sejalan gitu dengan trajektori atau jalur yang tepat lah untuk menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5. Bahkan Climate Action Tracker ini sendiri mengatakan dalam analisis kebijakan iklimnya terhadap kebijakan iklim Indonesia bahwa kalau misalnya negara-negara di dunia itu menggunakan target NDC dan penghitungan atau kebijakan yang ada dalam NDC Indonesia, maka suhu bumi itu akan naik sampai 4 derajat karena tidak ambisius dan tidak layaknya gitu ya NDC Indonesia ini untuk menghalau dampak dari krisis iklim itu sendiri. Ini penting untuk menjadi kritik ya bagi pemerintah khususnya, karena melalui gambar ini kita harus menekankan lagi kepada pemerintah bahwa Indonesia harus menempatkan keadilan intergenerasi dalam kebijakan iklimnya. Kalau misalnya Indonesia masih memilih untuk tetap mempertahankan target yang lama, berarti Indonesia memang tidak berencana untuk atau tidak memikirkan bagaimana kemudian dampak krisis iklim itu menghantui dan mengancam keberlangsungan hidup generasi yang akan datang. Karena seperti yang kita tahu, krisis iklim ini sebenarnya merupakan eksternalitas terburuk dalam sistem ekonomi dan pembangunan kita, di mana sistem ekonomi dan pembangunan kita sistem ekonomi yang masih fokus dalam membagi pie ya dibanding ekonomi donat yang sekarang mungkin mulai cukup digaungkan. Selain itu juga pembangunan yang seakan-akan selalu membawa narasi bahwa lingkungan adalah trade-off bagi pembangunan yang maju gitu. Untuk mencapai suatu pembangunan yang modern dan maju, maka kita harus mau nggak mau kita harus mengorbankan lingkungan. Pengorbanan lingkungan atas pembangunan itu adalah suatu keniscayaan, dan sebenarnya narasi inilah yang selalu dibangun oleh pemerintah dalam penyusunan kebijakan seperti misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Itu tercermin sekali bagaimana pemerintah kemudian seakan-akan mengatakan bahwa oh ya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, maka kita harus mengorbankan lingkungan gitu. Padahal sebenarnya enggak seperti itu kan. Makanya pembangunan berkelanjutan, prinsip pembangunan berkelanjutan muncul dan lahir pada akhirnya gitu, karena ternyata bisa ada, maksudnya ekonomi dan pembangunan dan lingkungan itu bisa berjalan secara paralel. Nah, kemudian next boleh. Nah, ketika pemerintah kemudian tetap pada target 29 dan 41%, kita bisa melihat bahwa akan banyak dampak yang lebih parah yang kemungkinan akan dirasakan oleh generasi yang akan datang. Saat ini aja dengan kenaikan suhu 1,1 derajat,
sudah ada 130 orang Indonesia yang setiap tahunnya meninggal karena polusi udara, sudah ada 435.000 orang yang meninggal karena penyakit malaria. Terus kemarin waktu tahun 2015 kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia itu membunuh lebih dari 100.000 orang. Kemudian banjir juga tidak memungkiri, dia juga menelan korban jiwa. Dan semua bencana-bencana ini akan semakin tinggi intensitasnya ketika pemerintah tidak segera bertindak untuk menangani permasalahan perubahan iklim. Bahkan WHO pada tahun 2018 itu dia memperkirakan ya, ketika suhu bumi mencapai kenaikan 1,5, maka akan ada 250.000 kematian setiap tahunnya akibat krisis iklim. Nah, jadi ketika pemerintah kemudian diam, ketika pemerintah abai dan nggak mau mengubah kebijakan iklimnya, maka pemerintah Indonesia sama aja melakukan pembiaran gitu terhadap pembunuhan massal atas generasi yang akan datang. Kenapa? Karena pemerintah membiarkan generasi yang akan datang hidup dalam kondisi yang tidak layak huni, di mana bencana-bencana dan dampak krisis iklim itu dirasakan dan mereka tidak punya pilihan selain beradaptasi dengan segala bencana yang akan terjadi gitu di masa depan. Nah, mungkin. Nah, jadi yang ingin kami tekankan sebenarnya masih ada waktu karena kemudian sampai Desember untuk pemerintah merevisi dan mengubah secara total target emisinya dan juga memperbaiki semua kebijakan iklim yang saat ini ada supaya bisa mencerminkan adanya keadilan antar generasi, karena dengan mengintegrasikan keadilan antar generasi ke dalam kebijakan iklim Indonesia, maka pemerintah Indonesia juga menjamin hak asasi atau terutama hak hidup dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dimiliki oleh generasi yang akan datang. Nah, mungkin sebelum menutup saya juga ingin mengutip salah satu bagian gitu ya di tulisan yang ditulis oleh Wewering Kesing. Dia melakukan komentari atau memberikan opini terhadap salah satu kasus di pengadilan HAM Eropa yang kasusnya itu XNY versus Netherlands, di mana di situ hakim yang memutus kasus itu menyatakan bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab untuk mendeteksi resiko-resiko yang kemungkinan mengancam hak asasi dari warganya, tetapi pemerintah juga bertanggung jawab untuk melakukan respon yang layak, respon yang mampu untuk menjaga agar hak asasi manusia warga itu tidak terlanggar. Nah, dalam konteks ini, Wewering Kesih kemudian memberikan komentar bahwa dalam kaitannya dengan perubahan iklim, pemerintah tidak memiliki diskresi untuk mendahulukan misalnya seperti ekonomi atau percepatan industri tertentu dibanding mitigasi terhadap perubahan iklim, karena pemerintah sudah mengetahui bagaimana krisis iklim ini kemudian mengancam hak hidup dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan layak dan sehat bagi warga negaranya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Novita, Nandi, dan Rance. Beberapa poin-poin penting yang didapat dari studi sudah disampaikan. Berikutnya saya akan meminta tanggapan dari dua orang yang sudah bergabung dengan kita. Kita masih menunggu Bu Emma Rahmawati dari KLHK. Kita akan setia menunggu, jangan sampai kita nanti mewawancarai kursi kosong ya. Saya mau masuk ke Pak Edwin Aldrian dulu. Sebelum saya meminta tanggapan atas laporan studi ini, mungkin Pak Edwin bisa membagi ke kita dan ke publik juga soal perkembangan sains terkini ya, terutama setelah diterbitkannya laporan IPCC, laporan khusus IPCC 1,5 derajat di tahun 2018 dan apa konsekuensi atau implikasi dari laporan itu terhadap kebijakan iklim di Indonesia. Nah, setelah itu baru kemudian tanggapan atas hasil studi yang dilakukan oleh kawan-kawan peneliti muda ini. Saya mau menyapa Pak Edwin. Pak Edwin, apa kabar? Selamat siang. Suara saya kedengaran?
Ya, silakan Pak. Waktunya 20 menit. Oke, saya mulai dari slide yang saya siapkan. Ini untuk kawan-kawan semua. Jadi saya adalah Profesor Meteorologi dan Klimatologi di BPPT. Selain itu saya juga bekerja di IPCC mewakili Indonesia. Saya sekarang bertempat sebagai Working Group 1 Vice Chair di IPCC. Jadi saya bertugas dari tahun 2015 hingga tahun 2022 untuk cycle ke-6 IPCC ini. Jadi saya memberi tema pada hari ini mencari format keadilan iklim antar generasi. Pertama-tama terima kasih pada laporan yang telah disiapkan. Jadi untuk berbicara antar generasi, jadi saya tidak bisa terlalu jauh untuk Indonesia. Kita melihat perspektif Indonesia tahun 2050, Indonesia akan diramalkan menjadi ekonomi keempat dengan 10 ribu triliun dolar ekonominya. Lalu populasinya adalah 9,8 bilion seluruh dunia, tapi Indonesia diperkirakan ada sekitar 366 juta. Lalu PricewaterhouseCoopers memprediksi kita waktunya untuk mendeveloping new green technology to ensure that global pertumbuhan global sudah sustain dengan masalah lingkungan. Jadi saya tadi dari IPCC, yaitu masalah sainsnya dari perubahan iklim. Ada juga kami bekerjasama dengan UNFCCC untuk masalah kebijakan. Jadi dibandingkan dengan Kyoto Protocol, bedanya Paris Agreement itu adalah kita mencapai balance status. Jadi bukan nol tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan, tetapi yang balance. Kita ada balance dari emisi dan kemampuan sinknya. Di tahun 2050 kita akan mencapai status tersebut. Lalu juga ada global stocktake. Global stocktake adalah suatu kebijakan di UNFCCC untuk memonitor secara terus-menerus INDC yang di-store pada masing-masing negara apakah sudah berhasil menurunkan atau tidak. Nah, diperkirakan akan pertama kali diuji coba pada tahun 2023 dan hasilnya akan kelihatan tahun 2028 bahwa apakah kita perlu berubah INDC kita. Ada kemungkinan lain yang tadi katanya bisa menjadi istilahnya kalau saya sini ada overshoot. Jadi suhu bumi akan lebih dari 1,5 derajat. Nah, sekarang juga sampai 1,2 perkirakan dari masa industrialisasi. Lalu juga yang paling penting ini INDC dari global seluruh dunia itu saat ini diperkirakan bisa berkontribusi hanya 1/3 dari kebutuhan target 1,5 derajat. Jadi kita harus mengambil aksi segera sebelum tahun 2030. Ini adalah data emisi global dunia. Jadi kita lihat di sebelah kanan itu bumi belahan utara itu dia selalu meningkat, dan sebelah kiri bumi belahan selatan itu ketarik ke atas. Ini gambarnya juga tidak terlalu kencang ya. Jadi ini adalah data terakhir hingga tahun 2019, awal Januari 2019. Ini data yang bisa kami dapatkan terakhir dari pengukuran di sekitar hampir 30 lokasi di muka bumi. Indonesia diwakili oleh Bukit Kota Tabang. Ini saya langsung aja nanti kalau ini bisa dilihat di slide saya. Jadi ini ada ini animasinya lumayan berat nih. Baik, jadi atmosferik konsentrasi dari gas CO2 sebenarnya sudah di atas angka 400 ppm tadi. Lalu emisi gas greenhouse gas kita mengupayakan untuk dapat membatasi 1,5 derajat. Jadi tetapi ini adalah hasil model. Yang tadi seluruh dunia itu hasil proyeksi itu adalah hasil model. Sementara global model itu membuat suatu perkiraan, misalnya dibilang 1,5 derajat itu berkirakan 260. Itu adalah
260 watt per meter square. Jadi bagian bumi itu di mana kita berpijak itu sekitar segitu daya forcingnya, kemampuan untuk menekannya. Tapi pada kenyataannya orang di dunia ini konsentrasi gas rumah kaca itu berkembang seperti eksponensial dan populasi dunia seperti aritmatik 1, 2, 3, 4, tapi nyatanya juga agak eksponensial. Jadi ini agak susah karena kemampuan model yang sekarang itu hanya bersifat steady atau waktunya konstan. Lalu hubungan iklim dan lain-lainnya saya hubungkan pertama dengan masalah air. Masalah air ini adalah terutama untuk masalah adaptasi. Jadi ada tadi disebut banjir dan El Nino, La Nina sebagainya, extreme weather and climate service. Jadi kemampuan kita menyimpan air dan mengolahnya dan juga menyimpannya, water storage. Yang kedua adalah hubungan dari iklim kepada makanan. Ini saya mengambil perkiraan dari berbagai laporan, terutama laporan IPCC 1,5 derajat Celcius yang tadi disebut beberapa kali kita sahkan di Korea tahun 2018. Untuk masalah iklim dan pangan, kita menghadapi masalah lahan, di mana lahan yang bisa kita melakukan pemanenan arable, dan juga krisis pangan, dan juga untuk selain itu juga kompetisi berikutnya dari pemakaian lahan untuk makanan dan lahan untuk energi, seperti kita lakukan sekarang dengan kelapa sawit. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kita terus memproduksi dari lahan tersebut untuk dapat berkelanjutan, sustainable. Jadi terus dapat mampu memberi makan seluruh populasi yang ada di bumi, dan kita dapat mengolah sumber-sumber dan sisa-sisa makanan atau sebagainya yang telah kita makan tadi. Yang ketiga, masalah iklim adalah berhubungan dengan energi. Di sini kita perhatikan untuk masalah ketahanan energi atau energy security. Jadi tadi juga disebutkan oleh tadi Mbak bilang kita sekarang sudah berupaya untuk meninggalkan fossil fuel. Ini gimana kita cara keluarnya, lalu masuk pada clean energy dan renewable energy. Jadi pembangunan rendah energi dan pembangunan pakai energi yang renewable. Jadi transformasi dari energi untuk industri dan sektor transportasi. Ini adalah pertanyaan utamanya. Yang berikutnya adalah masalah iklim dan masalah lingkungan. Ini khususnya untuk Indonesia, kita banyak problem, terutama untuk masalah lahan gambut, dan bagaimana lahan-lahan lain, tadi juga dibilang lahan permafrost dan sebagainya. Ya, Indonesia sendiri ada lahan gambut yang kalau dibuka itu sekarang banyak dibuka untuk kelapa sawit. Nah, tapi kita sendiri masalahnya itu untuk kebakaran hutan dan black carbon, seperti contohnya polusi udara tadi katanya bayi-bayi supaya lahir dengan sehat. Lalu kita juga terakhir menghadapi masalah untuk masalah replantation. Jadi lahan-lahan yang itu kita tanamin oleh menjadi hutan kembali. Ini adalah 3 persoalan yang kita hadapi bersama untuk energi. Ini contohnya dari forest fire, kita menghadapi banyak masalah legal. Lalu kita ada moratorium bekerjasama dengan Norway. Kita juga ada masalah menghalangi perluasan hutan, dan juga ada modifikasi cuaca untuk preventionnya. Jadi untuk masalah 1,5 derajat ini, kita sekarang di mana posisinya? Sekitar 120 derajat Celcius. Ini ada memberi konsekuensi pada manusia, pada alam, dan pada kehidupan di sekitarnya. Dan perkirakan nih, kata IPCC report itu, dengan laju saat ini akan mencapai 1,5 derajat antara tahun 2030 hingga tahun 2052. Jadi kalau kita banyak melakukan mitigasi, sekitar tahun 2052 ini akan overshoot setelah itu, dan diharapkan dapat menurun kemudian. Jadi emisi sebelumnya tadi juga ada mas yang pertama tadi, yang kedua tadi membahas masalah ini. Jadi emisi yang sebelumnya itu tidak committed, tidak memasang kenaikan 1,5 derajat. Artinya kalaupun seluruh dunia saat ini melakukan emisi nol semuanya menghentikan, kita tidak serta-merta langsung berhenti emisi kenaikan suhunya, tapi masih ada jangka waktu tertentu, karena memang karbon
gas rumah kaca itu bertahan 1,5 abad hingga 2 abad. Jadi agak lama dia proses transisinya. Lalu ini ada beberapa skenario laju pembangunan yang diusulkan oleh IPCC. Jadi dibilang katanya untuk emisi itu perbandingannya kalau kita membatasi untuk 1,5 derajat dibandingkan 2 derajat itu kita dapat mempercepat mitigasi hingga tahun 2030 sekitar 45%. Ini dibandingkan nih tadi 2 derajat apabila. Lalu juga kalau apabila kita melakukan penghematan dari 1,5 dibandingkan 2 derajat itu, maka emisi itu akan mencapai net zero. Ini net zero itu balance zero pada tahun 2050. Ini bukan net zero itu benar-benar habis. Jadi ini beda dengan Kyoto Protocol. Jadi kita memitigasi non CO2 emisi akan menghasilkan kebaikan terutama pada sektor kesehatan. Tadi juga untuk masalah yang tadi black carbon dan kebakaran hutan. Nah, itu juga kita membutuhkan banyak upaya untuk mengurangi hingga 1,5 derajat itu. Pertama melakukan deep cut. Deep cut ini artinya kita melakukan mitigasi yang sangat serius dan menggunakan berbagai teknologi. Jadi teknologi untuk perkotaan, untuk transportasi, untuk energi dan sebagainya. Lalu kita disarankan untuk melakukan perubahan perilaku. Jadi dan juga melakukan investasi di low carbon option. Jadi sebenarnya tidak benar bahwa pembangunan ini merupakan musuh bersama, ekonomi merupakan musuh bersama terhadap lingkungan. Tapi apabila kita dengan upaya dengan menawarkan hal yang baik, kita bisa melakukan pembangunan rendah emisi. Jadi kita membutuhkan investasi pada low carbon emisi tadi. Selanjutnya kita melihat dunia melihat dan IPCC mencatat bahwa progres atau kemajuan di sektor renewable energy itu sebenarnya harus dicontoh sama sektor lainnya karena renewable energy sekarang ini menjadi lebih murah dan semakin murah dan semakin masif. Dan kemudian kita juga perlu mengurangi karbon dioksida di dalam atmosfer dengan cara menghisapnya atau melakukan mitigasi langsung. Jadi selanjutnya juga pada food security juga melakukan mitigasi yang serupanya. Jadi tadi juga disebutkan bahwa saat ini INDC yang 1,5 derajat yang ditawarkan tiap negara, semua negara itu masih kurang. Jadi kita memerlukan 3 kali lipat, sebenarnya 3 kali lipat. Jadi bukan hanya Indonesia dan sebagainya, mungkin kita butuh teknologi lain atau teknologi yang bisa menghisap dari atmosfer langsung. Jadi untuk upaya itu akan menurunkan secara substansial emisi dari karbon di atmosfer sehingga dapat menurunkan lumayan besar. Kemudian hubungan dengan di laporan tersebut juga IPCC melaporkan untuk SDG dan mengurangi kemiskinan juga inequality. Jadi disebutkan di dalam laporan itu kita juga mendukung UN SDG dan langsung juga pada civil society, private sector, government dan sebagainya. Jadi kita membutuhkan kerjasama global. Jadi international cooperation itu untuk menjadi kita dapat membatasi 1,5 derajat. Nah di laporan tersebut IPCC menawarkan 4 strategi yang tergantung pada penurunan fossil fuel, lalu AVOLU itu adalah land use, perubahan land use, dan terakhir adalah dari bioenergi dan carbon capture dan storage. Carbon capture dan storage itu misalnya contohnya di atmosfer dimasukkan ke dalam lahan-lahan minyak, ladang-ladang minyak yang dan ini yang ditawarkan ada 4 skenario, bisa dibaca dalam laporan tersebut. Dan kita mungkin yang pertama ini ya. Dan saat ini kita saya dengar pemerintah sudah ini untuk biodiesel dan gasolin untuk 100% dari kelapa sawit. Nah itulah contohnya. Nah jadi kita lihat di sini bahwa kenapa Indonesia menghubungkan dengan upaya dari untuk streamline arus utama dunia itu
Karena kita membutuhkan dunia itu membutuhkan 3 kali lipat komitmen bersama, komitmen seluruh dunia. Jadi climate friendly itu membutuhkan sustainable untuk long generation. Lalu juga kita untuk promote green way living, lalu juga pathway untuk future trader barrier. Jadi perdagangan masa depan akan dikaitkan dengan climate change. Lalu juga untuk mengurangi kemiskinan dan sebagainya. Dan kepentingan Indonesia yang lain kita lihat ini sangat Indonesia sekali. Kita ada kepentingan untuk pengurangan kebakaran hutan, lalu kebijakan pengelolaan kelapa sawit yang secara berkelanjutan, sustainable land management, kebijakan untuk mempengaruhi energy policy, jadi renewable-nya diperbanyak untuk fossil fuel, lalu juga pengelolaan green urban living, dan yang terakhir adalah untuk alignment dari pengaruh utama dari INDC Indonesia pada Global Stocktake yang akan dievaluasi setiap 5 tahun sekali dan kemudian diserahkan ke IPCC. Untuk kata-kata saya mengenai keadilan perubahan iklim antar generasi, mungkin hanya satu kalimat ini saja, bahwa bumi yang kita diami itu hanya satu, dan adalah kewajiban bagi generasi sekarang untuk bisa mewarisi bumi yang sama nyamannya seperti pada saat kita lahir dan menerima dari generasi orang tua kita yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini adalah yang perlu kita sadari bersama untuk hal ini. Baiklah, saya juga telah menurunkan artikel pada tahun 2018 sesaat setelah IPCC menghasilkan tadi laporan khusus 1,5 derajat. Ini adalah kabar buruk bagi dunia. Ini adalah bercerita mengenai keberhasilan tersebut IPCC. Baik, terima kasih. Mungkin jadi ini mungkin menjadi pelajaran bersama, jadi supaya INDC ini bisa jadi bagian dari Global Stocktake. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.